belum siap, gerak. Lapor, kelas 11 UPW, jumlah 24, hadir lengkap, siap? Lanjutkan. Untuk kali pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, Pak. Siap, terima kasih. Baik semuanya, berarti sesuai dengan laporan dari ketua kelas bahwa hari ini kita hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti tidak seperti minggu kemarin ada beberapa siswa yang tidak hadir. Ya seperti ini terus nak. Setiap hari kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semangat terus pada setiap harinya. Semangat pagi. Baik, 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 luar biasa. Serta penerbangan jaya, jaya, jaya. Baik, silakan buka paketnya ya. Siapkan dulu paketnya, alat tulisnya. Kita akan belajar. Dan sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu ya. Sekarang Ibu ingin mereview ingatan kalian, masih ingatkah dengan pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Siap izin jawab Bu? Yes, Nasra. Teks prosedur kompleks itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau kata-kata. Yes, beri tepuk tangan. Masuklah sekali ingatannya bahwa teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah. Lalu siapa yang masih ingat teks prosedur kompleks itu ada 3 ya? Apa saja? Siapa yang menjawab? Ya, Sandi Mahesa. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, kompleks dan protokol. Yes, prosedur sederhana, kompleks dan protokol. Beri tepuk tangan untuk kita. Mantap, semuanya masih fresh dalam ingatan ya, walaupun sudah seminggu yang lalu kita belajar ini. Nah, kali ini silakan lihat PPT Ibu. Kita akan belajar tentang teks prosedur kompleks lebih mendalam, ya, yaitu hari ini menganalisis teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidahnya. Lalu, kompetensi dasar apa yang akan kita capai pada hari ini? 3.20 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.20 mengembangkan teks prosedur berdasarkan dan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menjelaskan struktur teks prosedur kompleks, menjelaskan kaidah prosedur kompleks, menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Manfaat dari tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Kalau kalian bisa membuat suatu produk dengan prosedur secara kompleks, secara berurut, maka produk itu akan berhasil dengan baik dan produk itu akan bisa menjadi ladang usaha kita. Jadi selain dari kalian nanti karena dari SMA penerbangan bekerja di bidang tiketing, hauling, investasi, bagasi, engineering, ya, teknisi, kalian juga bisa membuka usaha sendiri secara mandiri. Insya Allah semuanya akan baik ya. Lalu sebelum
menjelaskan lebih lanjut, sekarang silakan buka Google Form-nya. Google Form-nya apa ya? Dan silakan buka HP-nya, silakan memberikan pretest. Kalian bisa mengerjakan pretest. Kalau bisa jangan saling mencontek gitu ya, sesuai dengan pemahaman kita saja. Kalian itu kira-kira ada pemahamankah sebelumnya tentang prosedur menganalisis struktur ya bahasanya gitu. Kalau sekarang 9.20 itu tunggu 9.25 aja ya. Oke, selesai ya? Kalau selesai, silakan pandangannya kembali arahkan ke PPT saya. Yang pertama, pengertian text procedure complex. Text procedure complex itu dapat berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Jadi proses dari awal sampai akhir kita jelaskan secara detail, itu yang disebut dengan prosedur kompleks. Kompleks itu secara menyeluruh, secara utuh, secara urut. Apa tujuannya? Kalau kita membuat teks prosedur secara urut, secara utuh, pembaca yang membacanya bisa memahami. Terus pembaca yang membacanya bisa mengikuti langkah-langkah yang kita buat sehingga perfect hasilnya. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, strukturnya apa aja? Strukturnya ada tiga. Yang pertama adalah tujuan atau struktur bagian. Yang kedua adalah langkah-langkah. Yang ketiga adalah penutup. Bu, tujuan sama bagian itu seperti apa sih? Tujuan ini bisa berupa judul. Kira-kira teks prosedur kompleks ini mau buat apa? Bagian ini biasanya kalau dalam menu yang masakan, itu bagian ini ada bahan dan alat. Terus langkah-langkah adalah step by step proses dari awal sampai akhir. Lalu apa bagian penutupnya, Bu? Bagian penutupnya adalah bagian akhir sebuah prosedur kompleks. Bisa berupa silakan dinikmati atau demikian resep ini kami buat, semoga bermanfaat dan dapat diikuti atau dapat diaplikasikan pada menu lainnya. Lalu kebahasaan prosedur kompleks itu ada 5. Yang pertama adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Apa sih Bu kalimat imperatif ini? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kita menyuruh orang. Bagaimana bentuk kalimat perintah? Penyajian. Hidayah coba. Kalimat perintah itu bisa masukkan, kalau menyamakan, haruskan, dan tambahkan. Ya, kalimat perintah itu bisa ke masukkan, tiriskan, tambahkan, haluskan kalau dalam prosedur ya. Kalau misalkan dalam kalian sebagai anak teknik misalnya, bukalah, pasanglah, lepaskan, bersihkan, itu kalimat perintah semua. Terus kalimat deklaratif. Deklaratif itu pernyataan, memberikan informasi. Di mana biasanya kalimat deklaratif ini? Di awal, di tujuan atau di bagian. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, kita membuat deskripsi dulu. Nasi goreng adalah makanan favorit anak kos. Sudah dibuat, bahannya irit dan lezat. Itu deklaratif, memberikan informasi. Lalu kalimat interrogatif. Biasanya kalimat interrogatif ini ada dan tiada, artinya subjek dalam prosedur kompleks karena dia berupa pertanyaan. Apakah kalian mengenal nasi goreng? Jarang ya, itu biasanya itu hanya seninya saja. Hanya saja penulis untuk memperindah teks prosedur kompleks. Lalu menggunakan urutan atau langkah-langkah. Dia ada urutan step 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir.
Lalu apa lagi? Di sana ada nomina dan partisipan. Apa yang dimaksud dengan nomina? Nomina itu kata benda yang ada dalam teks prosedur. Kalau kita membuat nasi goreng, benda apa yang ada dalam pembuatan nasi goreng? Ya, ada wajan, kuali, supil, cobek, apa lagi? Pisau. Itu merupakan nomina. Lalu partisipan itu apa? Orang. Baik orang yang melaksanakan maupun orang yang disapa. Misalnya, setelah Anda memasukkan nasi ke dalam wajan, silahkan masukkan kecap. Partisipan di sana adalah Anda. Ya, partisipan itu adalah orang. Yang selanjutnya menggunakan verb atau kata kerja. Kata kerja dengan kalimat perintah beda ya. Kalau kata kerja kita yang mengerjakannya, kalau kalimat perintah orang yang menyuruh kita. Bagaimana contoh kalimat kata kerja atau kata kerja? Memasukkan. Yes, memasukkan. Memasukkan dengan masukkanlah beda ya. Kalau memasukkan kita sedang mengerjakan untuk memasukkan sesuatu. Tapi kalau masukkanlah itu kita memerintahkan orang lain untuk memasukkan. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir kaidah kebahasaannya adalah menggunakan konjungsi. Apa sih konjungsi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ya, menjawab Iwan ini. Konjungsi temporal adalah kata hubung. Kata hubung. Konjungsi itu penghubung antar kalimat. Dalam teks prosedur kompleks yang digunakan biasanya adalah kata hubung temporal atau konjungsi temporal. Setelah itu, selanjutnya, lalu apa lagi? Dan Pertama, seperti itu ya. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks prosedur kompleks ada 5. Strukturnya ada 3. Nah, untuk lebih memperjelas lagi apa sih itu nomina, apa sih itu partisipan imperatif, kita akan melihat tayangan video cara membuat nasi goreng. Ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Oke, dari tayangan video tadi, sekarang kita analisis secara bersama-sama. Kira-kira kalian menyimak nggak sih yang ada dalam tayangan video tadi? Pertama, video tadi membuat apa sih? Siap. Siapa yang bisa jawab? Jawab. Siap, izin bisa. Coba si Nasra. Siap, izin jawab. Pembuatan itu yaitu membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Sebenarnya. Tujuan dari video tadi, teks prosedur tadi apa? Oke, coba. Siap, izin jawab. Jadinya Bu, yaitu membuat nasi goreng. Yes. Tujuannya membuat nasi goreng sesuai dengan judulnya. Jadi, Bu, berarti
kalian menentukan tujuan. Selanjutnya, kira-kira dari video tadi, dari teks yang ada di kalian juga ya, bagian yang merupakan bagian dari teks prosedur kompleks itu apa? Siapa yang bisa? Coba Tiara. Bagiannya itu nyala Bahan. contohnya nasi, mentega, telur, bawang merah, bawang putih, dan garam. Garam. Bagus, oke. Mantap. Adalah bahan-bahan. Lalu manakah yang menyatakan urutan atau langkah-langkah dari teks prosedur kompleks tadi? Siapa yang bisa menjawab? Menjawab langkah-langkahnya Bu, dari menyalakan kompor sampai menambahkan telur sebagai pelengkap. Yes, betul sekali. Dari awal sampai akhir. Dari dia tadi menyalakan kompor, seterusnya bla 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 sampailah ke menambahkan telur sebagai topping. Lalu mana yang menjadi penutup? Yes. Itu ketika nasi goreng siap disajikan. Ketika nasi goreng siap disajikan. Yang bagian akhir ya, nasi goreng siap disajikan. Itu merupakan bagian penutup. Lalu cek. Sekarang kita ke kaidah pembahasannya. Adakah di sana kalimat imperatif? Ada. Yang bisa menjawab? Coba Hidayah. Kalau kalimat imperatif itu berarti kalimat perintah. Nah, di situ ada kata menyalakan, Bu. Menyalakan, haluskan, dan tambahkan. Yes. Adakah di sana urutan langkah-langkahnya? Komang coba. Siap, ada Bu, seperti yang Mas Ciko tadi kan, mulai dari awal itu menyalakan kompor sampai akhirnya menambahkan telur sebagai pelengkap. Yes, itu tahan lagi. Adakah nomina dan partisipan di sana? Bisa menjawab? Izin jawab. Nomina yaitu berupa wajan dan cobek. Verb atau kata kerja sekarang adakah di sana? Cantika. Tidak ada. Contohnya memasukkan dan menuangkan. Iya. Di sana hanya ada kata imperatif ya. Kalau di sana adanya nyalakan, masukkan. Mestinya kalau misalnya kata kerja kita mengerjakan sendiri memasukkan. Silakan Anda masukkan kata. Adakah di sana konjungsi temporal? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang jawab? Coba Gusti Nur Asih. Contohnya Lalu di sana ada kata lalu masukkan nasi ke dalam wajan. Baik, sekarang tugas kalian, Ibu akan memberikan teks prosedur kompleks ya. Kalian baca secara seksama prosedur kompleks itu, lalu analisislah struktur dan kebahasaannya secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu. Ini merupakan kelompok personifikasi. Ini merupakan kelompok anafora. Dicatat nama kelompoknya, personifikasi. Ini anafora, ini metafora, ini ironi. Kita menggunakan majas. Memberikan LKPD kepada kalian untuk analisis teksbook, tes prosedur kompleks. Silakan dikerjakan ya. Ini kerjakan secara berkelompok. Ini kalau misalkan tidak bisa kamu maju lagi biar bisa maju sini tidak apa-apa. Sini jangan ada kesana. Ini saya ini dia tidak pakai nanti setelah kalian kerja kelompok kalian akan kembali ke semua. KPD sudah ada ya? Ya.
Ya, kelompok ini ya. Ya, nanti kalimat deklaratifnya maka di garis bawahnya atau di sini aja. Ya, prosedurnya dijelaskan. Kalau kaidah sama strukturnya dijelaskan dulu. Kaidahnya apa, strukturnya apa, baru nanti baru tidak sebenarnya. Silakan gunakan waktu kalau tidak ada yang berfungsi, silakan ditanya sama aku. Ini kelompok ini paham ya? Ya, paham. Paham. Ini tugasnya. Ada tugasnya jadi. Oke, tugasnya dibuat nama kelompok. Sini. Sudah. Nama kelompoknya mana? Oh, di depan. Tujuannya. Ini kalimat deklaratif yang berakhir sama ini dikumpulin aja. Siapkan 2 orang nanti akan maju. Ya, 1 orang nanti membacakan teksnya, 1 orang nanti menganalisisnya. Oke. Ya, siapkan 2 orang. Saya. Ya. 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 Nanti kamu bisa distribusi aja dengan gitu ya. Nanti siapkan 2 orang. Ya, 1 orang kalian bekerja sambil di rumah ya. Ya, siapa yang aktif, siapa yang sering banyak memberikan ide itu ada nilainya. Siapa yang tidur, siapa yang ngopi saat mengerjakan tugas, ada nilainya di sini. Siapa yang menulis gitu ya, siapa yang presentasi. Sekarang bertanya. Ini merupakan sumber ya. Sumber ini bisa terjadi namanya deklarasi. Sudah sampai mana? Ya, eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencapai pusing, susah tidur, susah konsentrasi, konsentrasi dulu. Kenapa intinya itu? Karena kan ini tadi kan ada yang namanya memaparkan, karena ini kan tujuan tadi menjelaskan masalah utama dalam penerbangan jarak jauh tadi adalah jet lag kan. Jadi juga kami menjelaskan bahwa misalkan jet lag itu tadi itu berpengaruh gitu sampai soal itu kondisi semuanya dulu. Benar kok. Nanti tinggal itu presentasinya depannya. Tapi kamu lagi siap untuk presentasi
silakan kepada siapa sih? Anissa Gamila N. Ikoma bagus opa untuk dosen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok personifikasi akan mempresentasikan tentang struktur prosedur kompleks. Prosedur kompleks judulnya Pak. Tentang 5 cara itu tidur nyenyak dalam pesawat. Strukturnya itu terdapat tujuan, di mana kami mengambil tujuannya itu masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag. Ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, dan mood menjadi turun atau buruk. Ya, lanjut. Terus yang selanjutnya itu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu yang pertama makan sebelum naik pesawat. Secara tidak langsung kode ini untuk memberi tubuh kita energi ketika kita dalam pesawat itu tidur. Jadi tidak merasa pusing atau lemas ketika berada dalam pesawat. Selanjutnya itu bawa penutup mata, di mana kita bisa menghindari sumber cahaya ponsel dari orang sekitar yang bisa mengganggu kita ketika tidur. Selanjutnya itu ada gunakan bantal leher. Untuk setiap pesawat itu tidak menyediakan, biasanya hanya untuk VVIP yang menyediakan bantalan pesawat. Jadi kita pribadi masing-masing bisa membawa bantalan sendiri agar kita tidur terasa lebih nyaman. Selanjutnya bawa sesuatu dari rumah seperti kebutuhan bantal atau guling, seperti cushion misalnya dalam pesawat yang kita butuhkan, atau obat-obatan. Selanjutnya itu ada minum air mineral. Biasanya kalau pesawat itu ada yang membagikan air mineral atau menjual. Jadi kita harus mempertahankan diri kita ketika dalam pesawat tidak dehidrasi. Jadi sediakan air mineral. Selanjutnya itu ada struktur bagian penutup. Di struktur bagian penutup ini mungkin sampai sini saja tips agar perjalanan jauh dalam pesawat terlihat nyaman dan tidak susah tidur, kemudian tidak pusing mual, yaitu tadi yang disebutkan oleh Kak Anis, Kak Nisa. Demikianlah tips bagaimana cara tidurnya dalam pesawat, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tempat kita akan mendengarkan adakah sanggahan atau adakah pendapat dari kelompok lain tentang analisis yang dilakukan oleh kelompok personifikasi. Ada kelompok lain? Yes, siap dari ini, silakan. Tadi untuk tujuan judulnya macam itu tidur nyenyak dalam pesawat itu dari masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag. Nah, itu kenapa kok bisa jadi tujuan Ya. dalam analisis teks prosedur komunikasi? Siap izin jawab ya. Jadi kenapa kami ngambil tujuannya tadi masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag? Di tujuan itu kan ada menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Jadi di situ juga kami menjelaskan kenapa kami ngambilnya masalah utama dalam penerbangan jarak jauh adalah jet lag. Itu kami di sana menjelaskan juga kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh, gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, mood yang buruk. Nah, di situ juga kami menjelaskan secara biologisnya gimana cara mengatasi itu semua gitu. Jadi untuk mengatasi susah tidur, pusing, di situ kami menjelaskan langkah-langkahnya kayak tadi makan sebelum penerbangan, terus bawa penutup mata. Itu sih dia tujuannya. Bagaimana kelompok metafora dalam mana siapa? Mantap. Jadi mereka
jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Mereka membuat tujuan itu penyebab orang-orang itu suka tidak nyaman nih di dalam pesawat. Makanya adanya langkah tips bagaimana tidur nyenyak dalam pesawat. Ada tambahan lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Cukup ya untuk kelompok ini ya. Berarti hasilnya mantap jiwa. Lanjut kita ke kelompok yang membahas tentang kaidah kebahasaan. Apakah kelompok metaforatif atau yang mana spesial? Harus bisa dong. SMK bener banget. Jaya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Taruna SMK bener banget harus siap. Ya. Siap untuk presentasi. Siap. Kami siap untuk presentasi. Gitu ya. Oke, silakan. Dibuka dari maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Bangku yang sempit, pencahayaan yang terang, dan sampai goncangan pesawat adalah beberapa yang menyulitkan pelancong untuk tidur nyenyak dalam pesawat. Padahal tidur atau istirahat sangat dibutuhkan, terutama penerbangan jarak jauh. Masalah utama penerbangan itu adalah biasanya paling dominan itu jet lag. Tentu kita semua pernah, kalau kita pernah naik pesawat, kita pasti pernah merasakan jet lag. Ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, mood yang buruk. Mengutip situs Travel and Leisure, terdapat 5 hal yang bisa membantu agar tidur nyenyak dalam pesawat. Yang pertama, makan sebelum naik pesawat. Makan sebelum naik pesawat secara tidak langsung ini adalah kode bagi tubuh Anda bahwa ini waktu makan malam. Yang kedua, bawa penutup mata. Dr. Carl menyarankan Anda menghindari segala jenis sumber cahaya, lampu, ponsel, gawai, dan lain-lain. Yang ketiga, gunakan bantal leher. Bantal leher sangat membantu untuk mendapatkan posisi tidur yang nyaman. Yang keempat, bawa sesuatu dari rumah. Dan yang terakhir, minum air mineral. Demikianlah tips bagaimana tidur dengan nyenyak dalam pesawat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sudah pada naik pesawat belum? Jadi di sini kita simpan dulu ya. Oke, bagaimana analisisnya? Kita bisu saja. Satu kalimat interaktif. Kalimat interaktif begitu pesawat lepas landas. Begitu pesawat lepas landas, pakailah penutup mata, sesudah itu bersiaplah untuk istirahat. Yang kedua, kalimat deklaratif. Bangku yang sempit, pencahayaan terang, sampai goncangan pesawat adalah beberapa yang menyulitkan pelancong untuk tidur nyenyak dalam pesawat. Kalimat integratif. Kalimat integratif itu seperti sumber dari mana kita mendapatkan 5 cara jitu itu. 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat diakses 7 Februari 2017 pada pukul 10.56 WIB. Lalu melalui website. Lalu urutan langkah. Yang pertama, mungkin urutan langkah tadi sudah disebut oleh Gusti Nurasi. Baiklah, sekarang ada penutup. Yaitu demikian yang dapat kami sampaikan mengenai cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Untuk bertanya kami persilakan. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti langkah-langkahnya tadi yang mana? Yang dari nomor berapa? Nomor 1 yaitu Siapa yang bertanya? Nah, silakan kita ya. Kan di sini kan tadi pertanyaannya itu adalah jelaskan 5 kaidah. Apa tadi soalnya? Ya, mereka menjelaskan menganalisis kaidah kebahasaan dalam cara jitu tidur di pesawat. Tolong ulangi kalimat imperatif dan kalimat deklaratif.
Imperatif yang bagian mana? Berarti yang di bagian mana? Untuk kalimat imperatif yaitu di bagian pertama yang dimana begitu pesawat bersandas, pakailah penutup mata sesudah itu bersiaplah untuk istirahat. Apakah hanya itu saja imperatifnya di dalam sana? Kalimat perintah. Kalimat imperatifnya, apakah hanya itu saja? Siap. Ya. Di kalimat imperatif seperti kita bagi imperatif itu kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah itu ada di langkah-langkah juga ada. Ya. Itu lebih dari satu ya. Maka sebelum naik pesawat itu perintah kan? Yang kedua bawa penutup mata, gunakan bantal leher, bawa sesuatu dari rumah dan minum air mineral. Itu kan termasuk Kalimat perintah. kalimat perintah. Nanti tinggal ditambahin ya. Kayak misalnya itu kan bawa air minum sudah itu kan makan sebelum naik pesawat. Itu tidak termasuk dalam pesawat. Kalau kayak kabin itu menginformasikan bahwa mereka tuh makan di rumah tidak ada kan? Di situ kan ada kalimat perintah. Kalau di sini tanya konteks. Minum air mineral itu perintah bukan? Perintah kan? Walaupun dalam keadaan atau tempat dimanapun, itu kan kalimat perintah itu termasuk imperatif. Ya, beri semangat dulu, kayaknya panas nih suasana nih. Ya, maksudnya gini mungkin yang disebutkan oleh Dimas pada kelompok ini tadi kan cuma satu menyebutkan kalimat perintah, mungkin terinya menambahkan bahwa kalimat perintah itu tidak hanya itu saja, ada juga di langkah-langkah itu ada juga kalimat perintah seperti bawa makanan sebelum naik pesawat gitu ya. Kalau penutup mata itu juga kalimat perintah, jadi tinggal menambahkan saja maksudnya gitu ya. Lebih dari satu maksudnya kalimat perintah itu. Ya, Di kalimat deklaratif itu yang kelompok ironi. kelompok ironi tadi begitu. Itu bangku yang sempit, pencahayaan yang terang, tanpa memancarkan pesawat adalah beberapa yang menyebutkan moncong hidup minyak dalam pesawat. Berarti dia kata-katanya itu dari adalah beberapa yang menyebutkan keloncong untuk tidur nyenyak dalam pesawat. Izin menambahkan di bagian bangku itu juga benar penambahan untuk kalimat deklaratif pada ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal. Di luar tubuh gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, mood yang buruk. Itu kan termasuk deklarasi pernyataan. Berarti bukan cuma satu. Tambah lagi Ya, baik. di sebelum itu juga ada tidur atau istirahat sangat dibutuhkan terutama dalam penerbangan jarak jauh. Itu masuk dalam deklaratif. Jadi deklaratifnya banyak ya, lebih dari satu. Apalagi Izin juga Bu, untuk di bagian kalimat interrogatif tadi apa yang ironi sampaikan? interrogatif. Di bagian mana? Bagian Oh, yang sumber HTTP itu. Yes. yang website. Ini sumber. Ada lagi ya, Mak? Izin Bu, untuk yang di bagian kalimat interrogatif itu kan bukan kalimat pertanyaan. Tapi kita ya bertanya Bu. Ini ada juga Bu untuk di bagian paragraf pertama. Kalau bisa dilihat itu tentu ada pernah mengalami jet lag bukan? Pertanyaan bukan? Boleh. Ya, siap. Benar. Lanjut. Koreksi terus sampai kita menganalisis semua yang ada di 5 cara jitu Indonesia naik pesawat. Partisipan belum disebut. Oke. Partisipan bukan partisipan ya? Mohon maaf, partisipan itu bukan termasuk struktur. Itu bukan struktur kebahasan untuk yang kelompok ini. Jadi hanya 3 yang itu. Iya. Tapi Ya, kebahasan. nominal partisipan tidak masuk loh. Iya benar. Mohon maaf, tadi partisipan bukan disebutin. Kebahasan Ya, karena dia dalam penggunaan biasa. dia atau Ya. benda. Benar. Partisipan kebahasan. Nominal yaitu bangku pesawat mata bantal. Partisipan yaitu seperti kita yang menjalankan atau anda. Verba yaitu tidur, makan, menunggu, naik dan menghindari. Dan yang terakhir itu konsumsi temporal yaitu sebelum. Apakah ada tambahan lain? Apakah hanya itu saja? Mereka hanya menemukan di bagian itu. Kalau kelompok lain ada penambahan juga tidak apa-apa. Semakin banyak yang kita analisis, semakin kita paham. Ya, bahasaannya. Untuk
konjungsi temporal? Sudah. Nomina dikit. Sudah. Sudah nomina tadi. Nominanya yaitu bangku pesawat antar bantal. Oh ya, siap. Ya. Bangku pesawat bantal penutup mata. Ya betul, itu nomina. Ada lagi? Seru ya? Ada lagi? Habis? Oke, kalau kita beri keterangan ya. Cek sekali dari sini ya. Sebenarnya bukan menegakkan, tapi inilah namanya diskusi ya seperti ini. Ada yang memberikan pernyataan, ada yang menanggapi ya. Baik. Struktur sudah ditampilkan, kaidah kebahasaan sudah ditampilkan. Ada kelompok yang ingin menyimpulkan kira-kira struktur ini apa? Jadi untuk Ini kita kan menyimpulkan nih. Kira-kira struktur dari 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat itu apa? untuk struktur bagian atau tujuannya itu ada di paragraf pertama. Paragraf pertama. Benda yang sempit pencahayaan yang terang sampai goncangan pesawat adalah beberapa yang memberikan pelancong untuk tidur nyenyak. Di bagian ini kenapa disebut tujuan itu ada pemaparan, Bu? Ya. Pemaparan sesuai dengan judul. Yes. Terus selanjutnya di bagian kedua itu adalah langkah, Bu. Langkahnya apa? Langkah yang pertama itu langkah sebelum naik pesawat. Yang kedua itu bawa penutup mata. Yang ketiga gunakan bantal leher. Mohon maaf. Nomor 4 bawa sesuatu dari rumah. 5 minum air mineral. Dan yang terakhir itu penutup, Bu. Yang demikianlah tips bagaimana cara tidur nyenyak dalam pesawat, semoga bermanfaat untuk perjalanan Anda. Itu ada di paragraf terakhir, Bu. Yes. Di nomor 5. Baik, itu strukturnya. Sekarang kaidahnya, ada yang bisa menyimpulkan lagi kaidah 5 jitu tidurnya dalam pesawat. Kelompok ini ya, Bu ya. Oke. Kaidahnya tadi ada imperatif, banyak ya, karena yang sudah imperatif, ada interrogatif, ada deklaratif, ada urutan langkah, nominal, konjungsi temporal. Baik, nampaknya sudah cukup ya. Kita sudah sangat jelas, kelompok personifikasi sudah sangat jelas. Ya, apa namanya itu analisis struktur sama kebahasaannya. Kelompok anafora juga ya. Kelompok metafora siap sudah. Kelompok ini Sangat puas. baik, kalau begitu silakan ketua kelas kumpulkan LKPD-nya. Kan kita ya. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan beri tepuk tangan kelompok yang hari ini super sekali dalam presentasi, dalam jawaban, dalam pemberian tanggapan. Ada 2 kelompok yang mendapatkan bintang 5. 1 kelompok yang mendapatkan bintang 4, 1 kelompok yang mendapatkan bintang 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang mendapatkan bintang 5. Personifikasi. Beta
Yes. Teks yang berisi langkah-langkah tahapan atau kenapa jadi tegang? SMK penerbangan. Sudah diberi bintang kok jadi tegang. Siapa yang masih ingat kira-kira struktur teks prosedur kompleks itu ada 3 apa aja? 1, tujuan, sudah ya, ibunya berarti yang tidak konek. Lalu kebahasaannya ada 5. Itu apa? Yang kedua, urutan atau langkah-langkah yang ketiga, fenomena fisika yang keempat, yes, yang kelima, sudah, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Kira-kira bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, itu kita pendapatnya ya. Jadi semuanya juga boleh memberikan pendapat. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Puas. Bagaimana kira-kira proses pembelajaran kita hari ini? Menegangkan. Ada kata menegangkan. Sangat menegangkan. Sangat menegangkan. Apa ya tapi ya? Terus apa lagi? Keringetan. Apa lagi? Asik. Menegangkan tapi asik. Menegangkan tapi asik sampai keringetan. Apa lagi? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat kira-kira apa sih yang perlu Ibu perbaikan atau apa yang coba Ibu pertahankan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kan iklannya ini apa? Gimana? Bisa. Izin Bu, untuk di pembelajaran kelas itu materi yang disampaikan atau cara menyampaikan materi itu sudah cukup luar biasa. Siswa pun kayaknya asik dan memahami materi yang disampaikan. Terus siswa pun kayaknya bisa mengaplikasikan setiap jawaban yang Ibu ajukan ke mereka dengan kalimat-kalimat yang mereka rangkai sendiri, Bu, tidak terpaku dengan teks atau buku yang disediakan oleh sekolah itu. Untuk apa lagi, untuk kekurangan saya rasa tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari siswa lain. Hidayah apa Hidayah? Siswa ini kenapa panas nervous gerah? Panah nervous gerah gitu ya. Tapi udah cukup kok, pembelajarannya masih biasa, asik, menyenangkan, happy. Sebenarnya tidak tegang, mungkin karena lapar. Sudah pukul sekian. Terus selanjutnya ada pendapat. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita? Apa masih pengen ketemu begini atau enggak lah Bu? Cukup terakhir baik Bu. Kekurangan dari itu ya, karena kalau misalnya dikatakan sempurna cukup sempurna. Karena karakter ibu itu tidak seperti guru biasa. Dimana kita tuh seperti berteman dalam pembelajaran. Terima kasih banyak. Thank you so much. Insya Allah ya kita tetap diberikan kesehatan. Sampai dengan saya kita tetap bertemu tatap muka baik dalam kelas maupun di luar kelas ya. Menjalin hubungan baik sama guru dan murid maupun boleh anggap saya sebagai orang tua kalian atau teman. Curhat juga boleh Bu karena baru putus. Bu kan salah Bu gimana nih Bu gitu ya. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan ya, kalau hari ini kita sudah belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur kompleks. Minggu depan kita akan belajar menulis atau membuat teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidah pembahasan. Semoga kita semua sehat dan bertemu lagi di minggu depan. Bisa kita berada di penghujung. Nah,
artinya ibu akan memberikan proses. Jika di awal tadi ibu memberikan pretest, maka sekarang ibu akan memberikan proses. Ya, pantengin grupnya. Akan membagikan link Google Form. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit aja ya. Kalau bisa isinya sendiri-sendiri dong, masa taruna pakai contek-contekan. Taruna SMK penerbangan itu biasanya disiplin, ya. Apa integritasnya tinggi. Jadi ukur kemampuan kita sendiri. Kira-kira saya ini sudah sejauh mana memahami materi yang Bu ingin berikan hari ini? Apakah materi hari ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Apakah hanya dipelontotin tapi tidak dipahami? Begitu. Kalau post test itu biasanya kalau sudah paham seperti ya. Sudah belum? Sudah, Bu. Ya sudah. Nah, itu saya yakin kalian sudah sangat paham. Makanya isinya sangat cepat sekali. Baik, kalau sudah untuk menutup pelajaran hari ini silakan ketua kelas pimpin doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Pelajaran boleh duduknya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK penerbangan. Jaya, jaya, jaya. Pagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.